Selamat siang, rekan-rekan, baik yang muda maupun yang memang sudah lansia, ya. Topik kali ini adalah membicarakan tentang, dengan judulnya sederhana, kita berada di posisi mana, ya. Jadi latar belakang mengambil judul seperti ini karena mungkin rekan-rekan yang menderita diabetes, ya, pernah mengeluh seperti ini. Misalnya, saya menderita diabetes sudah sekian lama. Dulu gula darah saya 500, dok. Tapi sekarang gula darah saya jauh lebih bagus, yaitu 250. Tetapi kenapa sekarang justru saya tidak bisa bekerja? Kaki saya luka dan nampak badan saya lemah. Artinya saya tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Ada juga seorang pasien yang mungkin menderita gula yang cukup tinggi, ya, 600 mg. Tidak ada keluhan sama sekali. Bahkan pasiennya katanya mengatakan, saya dok kalau lari itu bisa 8 putaran tanpa mengeluh apapun. Nah, inilah pentingnya kita membicarakan judul ini hari ini. Kita berada di posisi mana? Jadi secara umum seorang yang menderita diabetes sebenarnya menjalani tahapan-tahapan seperti ini. Pertama, kita masih dikategorikan normal. Jadi biasanya di usia-usia muda, ya, misalnya masih 18 tahun, 25 tahun, masih muda. Pemeriksaan labnya masih normal semua. Ya. Tetapi kita harus cari tahu apakah kita masuk dalam faktor risiko dalam arti turunan. Apakah kita memiliki seseorang tua atau kakek atau garis samping seorang penderita diabetes, atau mati karena jantung, mati karena diabetes, ya. Jadi faktor turunan itu adalah faktor yang tidak bisa diubah sama sekali. Kemudian faktor kebiasaan, apakah kita seorang perokok? Apakah kita memiliki berat badan yang lebih, ya? Dikategorikan obesitas. Mungkin teman-teman yang nggak tahu bagaimana dok saya menentukan saya ini obesitas atau tidak. Pertama adalah mengukur indeks massa tubuh kita. Jadi kalau teman-teman punya timbangan dan ukur tinggi badan, itu dibulatkan dulu timbangannya berapa kilo, tinggi badannya dalam meter. Jadi berat badan dibagi tinggi badan yang dalam meter itu dipangkatkan 2. Kalau kita berada di nilai 19 sampai 21, itu kita masuk kategori normal. Tetapi kalau kita lebih dari 21, kita sudah mengalami kelebihan daripada berat badan. Dan kelebihan berat badan ini adalah masuk ke dalam faktor-faktor yang harus kita koreksi agar kita tidak terkena diabetes. Kemudian, kalau kita berada di faktor normal, tentu kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, misalnya berolahraga, makan makanan yang dengan indeks glikemik yang rendah, ya. Topik indeks glikemik kita sudah pernah bicarakan. Jadi indeks glikemik kita artinya makanan-makanan yang jika kita makan memiliki kemungkinan untuk kenaikan gula darah yang lebih cepat daripada makanan dengan indeks glikemik yang rendah, ya. Mungkin masyarakat sebagian besar tahu misalnya kalau nasi dikatakan indeks glikemik yang standar, maka yang lebih rendah daripada nasi itu misalnya beras merah, jagung, singkong, ya. Itu masuk ke dalam kategori indeks glikemik yang rendah. Kemudian kalau kita masuk ke dalam fase kedua, yaitu fase sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu memiliki indeks massa tubuh yang sudah kategori obesitas, kemudian memiliki perlemakan hati, memiliki lingkar perut yang cukup tinggi. Jadi lingkar perut itu gini, orang yang memiliki berat badan lebih belum tentu memiliki lingkar perut yang lebih.
kemungkinan besar dia memiliki massa otot yang baik ya. Orang yang sering olahraga kadang-kadang memiliki indeks massa tubuh lebih, tapi sebenarnya indeks massa tubuhnya tinggi berasal dari berat otot, bukan berat lemak perut. Jadi kalau yang lebih spesifik itu adalah lingkar perut. Kalau kita memiliki lingkar perut yang lebih, misalnya 91 lebih, itu kita masuk dalam kategori memiliki kecenderungan sindrom metabolik. Kemudian kita harus sudah ukur tensi kita, apakah sudah ada mulai peningkatan. Dan teman-teman yang sudah masuk ke sindrom metabolik, itu berarti di dalam tubuhnya itu sudah mulai terjadi yang namanya pradiabetik. Nah, pada pradiabetik ini, tubuh kita itu sebenarnya menghasilkan insulin yang cukup banyak, cukup tinggi, tetapi insulinnya tidak sensitif, tidak bisa masuk ke dalam sel karena selnya dilapisi oleh lapisan lemak. Sehingga terjadilah peningkatan gula darah yang tidak kategori tinggi ya. Nah, jika kita tidak antisipasi kelainan sindrom metabolik, suatu hari kita bisa mengalami penyakit diabetes yang sudah tidak bisa untuk kembali ke normal. Jadi, jika penanganan sindrom metabolik ini cukup bagus, cukup ulet, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit diabetes. Nah, jika teman atau rekan berada di posisi sindrom metabolik, caranya mengetahui apa? Pertama, rekan lihat aja lingkar perut. Jika lebih dari 100 ya, berarti rekan-rekan sudah masuk ke dalam sindrom metabolik. Tentu penanganannya adalah lebih agresif dalam arti kegiatan fisik ya. Kegiatan fisiknya jauh lebih tinggi. Kemudian di dalam olahraga pun kegiatan fisik harus masuk ke dalam olahraga yang benar ya. Olahraga yang benar itu dari sisi lamanya olahraga, capaian nadinya, capaian jumlah kalorinya itu harus memang benar-benar berhasil. Kemudian rekan-rekan harus lebih agresif dalam hal diet. Kurangi makan yang nilai kalorinya tinggi. Nah, dalam hal diet bukan berarti teman-teman tidak usah makan sama sekali. Itu pun tidak benar. Sarapan tetap dilakukan, makan siang tetap dilakukan, karena sarapan dan makan siang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kalori selama aktivitas. Nah, yang dikurangi itu adalah jumlah kalori di makan malam. Karena rata-rata makan malam itu aktivitas kita sudah jauh berkurang, sehingga kebutuhan kalorinya berkurang. Makan malam yang sangat berlebihan, jumlah kalorinya tinggi, itu tidak disimpan sebagai cadangan gula atau tidak dipakai untuk energi, tapi disimpan sebagai cadangan lemak, baik di hati yang dikenal dengan fatty liver maupun cadangan lemak adiposa yang biasanya disimpan di lemak perut. Nah, ini teman-teman, jika lemak kita tinggi, maka gula darah kita itu tidak bisa masuk ke sel yang membutuhkan, misalnya sel jantung, sel hati, sel otak. Pankreas kita akan bekerja keras untuk memproduksi insulin. Sampai suatu ketika, pankreas kita mengalami kelelahan sehingga produksi insulinnya berkurang, timbullah penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus. Nah, sebelum penyakit diabetes mellitus, itu biasanya kita mengalami penyakit yang disebut dengan pradiabetik. Nah, yang masuk dalam kategori pradiabetik itu adalah pasien dengan gula darah yang tidak normal dan tidak masuk ke dalam diabetes. Contohnya kriterianya seperti ini. Kalau gula darah puasa itu normalnya kan di bawah 100. Tapi dikatakan diabetik jika di atas 140. Gula darah habis makan kita itu normalnya 140. Dikatakan diabetik bila di atas 200. Bagaimana kalau kita berada di antaranya? Itulah yang disebut dengan kita berada di posisi pradiabetik. Pradiabetik ini beda-beda tipis dengan diabetik.
Jika kita tidak menanganinya dengan benar, maka kita akan masuk ke dalam diabetes. Jika penanganannya bagus, kita akan masuk ke fase normal. Ya, pradiabetik ini biasanya tidak ada gejala sama sekali. Ya, tidak ada gejala yang biasanya kita tahu justru karena kita melakukan check up rutin. Gula darah kita puasa kok berada di 130, 120. Nah, kita masuk ke dalam pradiabetik. Segeralah melakukan agresif dalam hal diet, olahraga jauh lebih baik. Kemudian kita masuk ke dalam fase diabetik. Nah, diabetik ini mungkin kita bagi saja ya, diabetik awal dan diabetik dengan komplikasi. Biasanya kalau kita sudah pemeriksaan gula darah puasa kita 140, kemudian atau kita tidak sengaja pemeriksaan gula darah kita 400 gitu. Tetapi kita belum menderita keluhan apa-apa. Kalau kita luka masih bisa sembuh, kalau kita mata kita masih bisa bagus, kita tidak merasa keluhan sama sekali. Kita berada di posisi diabetik awal. Nah, diabetik memang kalau gula darah kita tinggi, tapi kita di awal-awal kita menderita diabetes memang tidak ada keluhan sama sekali. Paling keluhannya cuma sering kencing, rasa lemes ya. Tetapi jika gula darahnya ini sekian lama dibuat tinggi, mungkin 2, 3, 4, 5 tahun, maka timbullah komplikasi. Jadi, pada diabetes terjadi seperti ini. Apa yang kita makan, itu ada di dalam pembuluh darah. Dia berupa gula darah. Jadi, kita makan nasi, kita makan ikan, kita makan itu diolah menjadi gula darah yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, gula darah ini itu merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh otak, jantung, ginjal, saraf, otot, dan semua organ tubuh kita itu membutuhkan energi yang berasal dari gula darah. Pada penyakit diabetes itu sudah terjadi gangguan produksi insulin. Nah, insulin ini dibutuhkan untuk mengantarkan ini gula darah yang berasal dari pembuluh darah ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke semua organ tubuh. Jika pada diabetes produksi insulin kita berkurang, itu artinya gula darahnya naik, bukan karena gula darahnya yang timbul komplikasi, tapi gula darahnya tidak bisa dipakai sebagai sumber energi oleh otak, jantung, ginjal, dan semua organ tubuh kita. Jika baru terjadi beberapa bulan, mungkin belum ada komplikasi. Tetapi juga sudah terjadi misalnya 3-4 tahun, timbullah komplikasi itu. Komplikasinya itu berupa misalnya kalau di bagian kepala berupa rasa pusing, vertigo, bahkan kalau parah bisa stroke. Kemudian mata kita kabur, ya. Kalau parah bisa bagaimana? Bisa buta. Kita dari penderita yang nyeri dada berupa angina pectoris sampai kita mengalami penyakit jantung koroner. Ginjal khususnya itu bisa sampai kita menjalani hemodialisa. Kaki yang tidak sembuh-sembuh kalau luka itu juga merupakan tanda bahwa diabetes kita tidak terkontrol untuk sekian tahun. Nah, teman-teman yang berada di posisi diabetes awal, sebaiknya memang sudah dari awal mengontrol gula darahnya supaya kita tidak mengalami komplikasi-komplikasi yang justru sangat susah untuk memperbaikinya. Nah, teman-teman juga yang berada di diabetes tahap akhir, jangan lupa untuk juga mengontrol gula darahnya. Walaupun mungkin sedikit kecewa, misalnya nyeri yang nggak bisa sembuh, luka yang nggak bisa sembuh, tapi teman-teman jangan lupa tetap bersemangat. Yang penting kriteria diabetesnya harus tercapai. Gula darah puasanya harus bisa 110, jumlah kolesterolnya juga harus terkontrol, tekanan darahnya harus terkontrol, berusaha untuk mencapai indeks massa tubuh yang ideal, dan harus follow up HbA1c-nya ya. HbA1c-nya harus mencapai nilai 7 ke bawah. Tujuannya apa? Supaya resiko kardiovaskuler, resiko stroke,
resiko yang lain itu tidak terjadi pada teman-teman yang menderita diabetes. Cukup sekian rekan-rekan topik kita hari ini, kita berada di posisi mana supaya kita bisa lebih aware dengan tubuh kita, lebih menjaga kesehatan kita, dan jangan sampai kita terjadi penyakit diabetes yang sudah komplikasi yang tidak bisa membaik.